MotoGP musim tahun 2007 itu adalah MotoGP yang hampir 20 tahun silam. Sebuah pabrikan motor asal Italia, Ducati, dengan motor Desmo Sedici yang sangat buas dan seorang pembalap muda asal Australia yang sangat berbakat, Casey Stoner. Kombinasi motor dan rider yang sangat sempurna di tahun itu. Mereka tidak hanya menang, tetapi mereka juga sangat mendominasi, bahkan meraih gelar juara dunia MotoGP 2007. Stoner menjadi satu-satunya pembalap yang mampu meraih gelar juara dunia bersama Ducati di era MotoGP modern sebelum Pecco Bagnaia. Kemudian datanglah pembalap terhebat sepanjang masa, Valentino Rossi. Rossi pindah dari Yamaha ke Ducati pada MotoGP 2011, membawa ekspektasi setinggi langit. Namun apa yang terjadi? Dua musim Valentino Rossi bersama Ducati membawa bencana yang sangat besar. Tanpa kemenangan dan hanya meraih 3 podium. Pertanyaannya adalah, pembalap sekaliber Valentino Rossi gagal menaklukkan motor Desmo Sedici era lama. Sementara Casey Stoner berhasil menjadikan motor tersebut sebagai senjata untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Menurutku ada 3 faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, gaya balap unik Casey Stoner. Karakter motor Ducati era lama yang sangat ekstrim. 3. Waktu kedatangan yang berbeda. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Faktor karakter liar motor Ducati Desmo Sedici era lama. Untuk memahami kegagalan Valentino Rossi dan keberhasilan Casey Stoner dengan motor Ducati, yang pertama kita harus lihat motornya dulu. Ducati Desmo Sedici era tahun 2027 dan 2011 adalah motor Ducati 800 cc. Motor tersebut terkenal sangat brutal dan sulit dikendalikan. Mesin V4 Desmodromic-nya adalah yang terkuat di grid MotoGP. Motor tersebut menawarkan kecepatan tinggi yang sangat luar biasa. Namun kekuatan power tersebut harus dibayar dengan mahal dengan lemahnya masalah handling. Terus terang motor ini sangat sulit untuk dikendalikan. Masalah utamanya adalah terletak pada sesisnya, terutama sesis motor yang digunakan pada MotoGP 2011 Ducati Desmo Sedici 2011 yang dipakai Valentino Rossi pada waktu itu. Ketika Rossi datang, Ducati mulai beralih sasis dari sasis karbon fiber menjadi aluminium twin spar konvensional karena Ducati ingin mencoba mengatasi kemampuan berbelok motor yang sangat parah. Sayangnya perpindahan sasis ini menyebabkan feeling ban depan menjadi hilang dan tidak memberikan feedback kepada rider yang menggunakan motor tersebut. Intinya, Desmo Sedici di era itu dirancang dengan satu filosofi, yaitu kuat di lintasan lurus dan biarkan pembalap menyelesaikan masalah di tikungan. Luput. Padahal lintasan itu nggak hanya lurus saja ya, beloknya banyak. Bagian 2 kita bahas gaya balap Casey Stoner yang anti konvensional. Nah, inilah kepingan teka-teki yang paling penting. Casey Stoner adalah seorang ahli balap pada lintasan dirt track, bahkan sejak dia masih muda. Gaya balap Stoner ini menjadikan dia sangat ahli dalam mengendalikan slide ban belakang. Pada saat motor Ducati yang sulit dibelokkan, Casey Stoner menggunakan kelemahan motor tersebut menjadi kekuatannya. Alih-alih mencoba menggunakan motor tersebut agar berbelok mulu seperti Yamaha dan Honda, Casey Stoner akan memasuki tikungan dengan cara yang sangat cepat dan mengendalikan ban belakangnya secara slide atau selip. Kemudian Stoner menggunakan gas untuk mengendalikan ban selip tersebut sambil mengarahkan motor untuk keluar cepat dari tikungan. Nah, ini sangat brilian dan langka ya, jarang dimiliki oleh rider-rider lain. Nah, pada dasarnya Casey Stoner itu memaksa motornya untuk menggunakan teknik ini. Gaya balap ini membutuhkan feeling yang sangat ekstrim, serta membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Pada saat posisi tersebut, ban belakang adalah satu-satunya yang memberikan feedback kepada Casey Stoner.
Sedangkan yang terjadi pada Valentino Rossi adalah hal yang sebaliknya. Valentino Rossi adalah pembalap yang mengandalkan traksi ban depan yang kuat untuk dijadikan feeling saat membalap. Senjata utama Valentino Rossi juga terletak pada cornering speednya, atau dengan kata lain kemampuan berbelok yang sangat luar biasa. Sedangkan motor Ducati pada waktu itu tidak memberikan apa yang diinginkan Valentino Rossi. Dan tahu sendiri kan akibatnya apa yang terjadi pada Rossi di 2 musim tersebut. Cuma menghasilkan 3 podium. Bagian 3 ini adalah faktor waktu dan pengembangan motor. Motor yang dipakai Stoner dan Rossi meskipun sama-sama Ducati adalah motor yang berbeda. Casey Stoner memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2007 menggunakan motor Ducati GP07 yang menggunakan chassis carbon fiber. Motor ini meskipun sulit dirancang secara utuh di sekitar konsep tersebut dan terbukti Casey Stoner mampu mengendalikannya. Sedangkan motor yang dipakai Valentino Rossi di MotoGP 2011 adalah motor Ducati yang menggunakan chassis aluminium konvensional. Valentino Rossi datang di Ducati di tahun 2011. Di tahun tersebut Ducati sedang pada masa krisis identitas dan pengembangan. Itu adalah momen terburuk Valentino Rossi. Pada waktu tersebut Ducati mencoba mengubah motor dari motor yang kaku menuju ke motor yang konvensional, terutama pada motor Rossi yaitu Desmo Sedici GP11. Valentino Rossi dan kepala mekaniknya tidak mampu memperbaiki masalah pada motor tersebut. Bahkan Valentino Rossi juga pernah mengungkapkan kalau itu adalah motor terburuk yang pernah dia pakai di MotoGP. CEO Ducati Claudio Domenicali pernah mengakui bahwa motor Rossi di tahun 2011 dan 2012 adalah motor yang dikembangkan untuk kebutuhan Casey Stoner. Nah, bayangkan dari awal Rossi datang itu sudah salah. Ketika Stoner pergi ke Honda, otomatis fondasi motor tersebut hilang. Valentino Rossi dan tim mencoba mengubah motor tersebut agar sesuai dengan gaya balapnya. Mengubah motor agar memberikan feeling ban depan yang sangat luar biasa, tetapi motornya menolak untuk diubah. Jadi pada akhirnya kenapa Casey Stoner berhasil dan Valentino Rossi bisa gagal? 1. Rossi membutuhkan motor yang stabil, motor yang bersahabat, dan memberikan feedback dari depan yang sangat kuat. Hal itu dibutuhkan Rossi untuk memaksimalkan pada saat cornering speed atau kecepatan pada tikungan. Ini adalah filosofi motor-motor Jepang ya. Kedua, Casey Stoner memiliki keterampilan yang sangat unik yang jarang dimiliki oleh rider-rider pada umumnya. Stoner mampu mengendalikan ban belakang dengan gaya selip, yang secara kebetulan mampu mengatasi masalah pada motor Ducati. Ini bukanlah tentang siapa pembalap yang lebih baik. Ini adalah contoh suatu kisah tentang kecocokan yang sempurna di satu sisi, yaitu kombinasi Stoner dan Ducati, serta ketidakcocokan yang dramatis di sisi lain, yaitu kombinasi Rossi dan Ducati. Casey Stoner adalah pembalap anomali, yang gaya balapnya diciptakan untuk menaklukkan motor yang tak ingin ditaklukkan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Menurut kalian, adakah pembalap di era sekarang yang mampu menaklukkan motor Ducati era lama seperti apa yang dilakukan Casey Stoner? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ulasan MotoGP yang hangat-hangat lainnya.